PA kita akan membaca Lukas pasal 7, kita baca ayat ke-36 sampai dengan 50. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu, lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa. Lalu Yesus berkata kepadanya, Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu. Sahut Simon, katakanlah guru. Ada 2 orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Jawab Simon, aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu itu. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini? Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi ia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Kau tidak mencium aku, tapi sejak aku masuk, ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Dan mereka duduk makan bersama dia, berpikir dalam hati mereka, siapakah ia ini sehingga ia dapat mengampuni dosa. Tapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Mari kita baca sekali lagi ayat yang ke-47. Sama-sama ya, ayat 47. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga berbuat kasih. Lalu kita juga lihat Matius pasal 6 ayat yang ke-12 saja. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Oke, jadi kita ini kan sering dengar ya, bahwa Yesus adalah jawabannya. Yesus itu jawabannya. Lalu kemudian kalau ditanya, pertanyaannya apa? Kalau jawabannya Yesus, pertanyaannya apa? Kira-kira apa pertanyaannya? Apa jawaban dari pertanyaannya apa? Kalau jawabannya adalah Yesus. Apa? Kan Yesus jawabannya. Kita mungkin pernah ingat ada lelucon beberapa waktu yang lampau ya, pernah diutarakan orang gitu. Ada anak dapat nilai 0 dalam pelajaran agama karena semua pertanyaan di dalam ujian pelajaran agama Kristen itu dia jawab dengan Yesus. Pertanyaannya ada 20 gitu ya. Dia jawab dari nomor 1 sampai nomor 20 Yesus, karena dia pernah dengar di gereja Yesus adalah jawabannya. Jadi semua pertanyaan dia jawab dengan Yesus. Berikut pertanyaan dalam pelajaran matematika barangkali ya. Dia jawab semuanya itu Yesus gitu. Tapi kan ini kan pasti hanya lelucon saja ya. Karena kita tahu bahwa Yesus adalah jawabannya itu adalah jawaban atas suatu pertanyaan. Ya, suatu pertanyaan. Tapi apa sih pertanyaannya? Apa itu pertanyaannya? Yang jawaban adalah Yesus. Kan bukan 1 tambah 1 sama dengan berapa. Ya, pasti bukan itu ya. Tapi apa pertanyaannya? Pertanyaannya adalah, ya, silakan saudara. Apa? Siapa penyelamat kita? Ini pertanyaan katekismus. Jawabannya adalah Yesus, betul. Kita bisa juga bertanya hal yang lain ya. Benar ini ya.
Siapakah penyelamat kita? Tapi mengapa kita perlu diselamatkan? Dari apa kita diselamatkan? Kan itu ya. Jadi pertanyaannya adalah dosa. Jawabannya adalah Yesus. Tapi pertanyaannya sekali lagi adalah dosa itu apa? Ya, apa itu dosa? Nah, hari ini kita akan melihat apa itu dosa. Sehingga kita akan lebih jelas lagi apa itu dosa ketika kita melihat apa jawabannya. Jadi di dalam teologia ini menarik ya, karena teologia itu tidak hanya satu arah ini. Ini bukan jalan seperti jalan-jalan di beberapa kota di Indonesia itu dibikin semua satu arah gitu ya. Karena teologia itu jalan dua arah, bukan satu arah. Seringkali dia itu dialektis ya, bukan monolog. Bukan analitis tapi dialektis. Jadi bukan dari pertanyaan lantas jawaban lantas titik. Tapi pertanyaan lantas jawaban lantas kamu dari jawabannya lebih ngerti pertanyaannya lantas lebih bisa appreciate jawabannya lantas bisa lebih ngerti lagi pertanyaannya. Jadi dari pertanyaan dijawab lantas lebih ngerti ternyata pertanyaannya lebih kompleks daripada pertanyaan yang sebelumnya itu diajukan. Lantas mencari jawabannya lagi lalu ketemu jawabannya lantas lebih ngerti lagi pertanyaannya dan demikian seterusnya. Sehingga yang penting itu bukan hanya jawabannya tapi juga pertanyaannya. Dan yang penting bukan, yang lebih penting di antara kedua itu, bukan kedua itu, jadi bukan pertanyaannya maupun jawabannya, tapi pemahamannya. Pemahamannya. Dan di sini kita coba memperluas lagi ya, pemahaman kita atas pertanyaannya. Dosa itu apa? Nah, dosa itu apa? Coba saudara mulai dulu. Saya kasih kick off ya. Pertanyaannya dosa itu apa? Lantas saudara jawab. Saudara kick back ke saya bolanya. Apa itu dosa? Meleset dari apa yang sudah Tuhan targetkan. Oke, meleset dari yang Tuhan sudah targetkan. Hamartia, gitu ya, hamartia. Nah, meleset itu kan bisa banyak segi. Meleset dalam arti apa? Dan apakah Tuhan itu mentargetkan dalam arti Tuhan itu menginginkan manusia itu cuman menjadi satu macam. Kalau meleset sedikit misalnya, Tuhan mentargetkan kamu bertumbuh sampai 170 cm, lantas kamu bertumbuhnya 171 itu udah meleset. Atau kurang dari itu 169 sudah meleset. Dan seterusnya. Kan pasti bukan itu ya. Tapi melesetnya pengertian lain nih. Bukan meleset dalam pengertian Tuhan seolah-olah itu sudah merencanakan kita itu harus jadi kayak apa, lalu beda sedikit, lantas itu namanya dosa. Kan bukan itu. Karena Tuhan itu tidak punya semacam idealisme untuk diwujudkan dalam diri manusia. Idealisme itu apa? Idealisme itu semacam ada bayang-bayang, ada eidos, ada ideal, ada sesuatu yang bukan manusia, tapi manusia itu ingin diarahkan ke sana. Nah itu idealisme. Ya. Dan sesuatu yang bukan manusia itu cuma ada beberapa hal saja ini yang bukan manusia ini. Misalnya apa? Yang bukan manusia itu hewan, tapi kan kita nggak akan memahami idealisme itu sebagai manusia. Idealismenya adalah semakin mirip sama hewan kan? Pasti enggak ya, karena hewan kan di bawah kita ya. Yang bukan manusia juga bisa tumbuh-tumbuhan. Tapi kan kita tidak mengatakan bagaimana manusia supaya lebih mirip sayur, gitu. Pasti kan enggak ya. Atau benda mati. Gitu ya. Manusia gimana supaya lebih mirip batu kan enggak juga. Jadi pasti kan kita itu idealismenya agak lebih tinggi ya. Nah yang lebih tinggi dari manusia biasanya kita asosiasikan apa? Mungkin beberapa orang akan bilang itu malaikat gitu ya. You are an angel gitu ya, bilang ya. Jadi malaikat itu kayak lebih tinggi. Barangkali kita orang-orang Protestan mungkin akan mengatakan angels kayaknya Alkitab nggak banyak ngomong, kita juga jangan banyak ngomong soal angels. So ya udah deh, kita nggak gitu tarik membahas mengenai angels. Tapi apa yang lebih tinggi dari manusia? Tuhan. Tapi apakah Tuhan mencita-citakan, mengidealkan manusia jadi Tuhan? Tidak, jawabannya ya. Manusia diciptakan sebagai manusia untuk bertumbuh sebagai manusia, lebih serupa Kristus, tetapi bukan menjadi Tuhan. Menjadi serupa Tuhan ya, menjadi gambar dan rupa Allah ya, menjadi Tuhan tidak. Karena manusia memang bukan Tuhan dan tidak pernah
dicita-citakan jadi Tuhan. Nah, jadi sekali lagi manusia itu ketika dibilang meleset hamartia, itu pasti bukan meleset kok lu nggak jadi Tuhan, kok lu nggak becus jadi Tuhan, itu pasti bukan itu maksudnya. Ya, atau lu kok nggak becus jadi malaikat, pasti bukan itu maksudnya. Karena manusia memang tidak diciptakan sebagai malaikat. Malaikat itu ciptaan Tuhan, dan Tuhan sudah menciptakan malaikat. Jadi kan aneh kalau dia itu menuntut manusia supaya jadi kayak malaikat, itu aneh sekali. Ya, Tuhan kan tidak menuntut anjing jadi manusia. Dia tidak menyalah-nyalakan anjing, kamu ini dasar anjing, kenapa sih nggak bisa kayak orang? Kan nggak begitu ya, anjing ya bagus, dia jadi anjing. Ya, tapi kalau anjing jadi kayak sayur-sayuran, ya jadi nggak bagus. Ya, vegetative state mungkin si anjing karena ketabrak bajai, jadi nggak bagus ya. Tapi kalau manusia itu jadi kayak anjing juga nggak bagus. Jadi manusia ya harus kayak manusia. Manusia harus bertumbuh seperti manusia. Tapi kadang-kadang dia meleset dia, hamartia dia. Ya, tapi melesetnya ini kayak apa? Nah, ini kita coba untuk meraba, untuk kita menangkap ya. Melesetnya itu kayak apa sih manusia itu? Nah, melesetnya, kalau kita lihat di dalam Alkitab, itu ada beberapa gambaran. Yang mana gambaran itu sering kali kita hanya highlight seturut dengan latar belakang kita. Seturut dengan tradisi teologis kita. Atau ini, seturut dengan semangat zaman kita. Ya, dengan zeitgeist kita. Nah, kita garis bawahi di situ. Lalu kita bilang, nih meleset nih manusia nih. Dan melesetnya itu kita garis bawahi yang itu. Tapi ada beberapa meleset yang lain yang kita nggak garis bawahi. Sebagai contoh, kalau kita bicara mengenai hamartia atau meleset dari sasarannya Tuhan, seringkali kita mau menggarisbawahi meleset dari hukum Tuhan. Benar nggak? Jadi dosa itu melanggar hukum Tuhan. Melanggar itu bisa dua macam. Yang dilarang dilakukan. Itu sisi yang pertama, sisi negatif. Dosa negatif. Tapi dosa nggak cuma yang negatif kan, dosa juga bisa yang positif. Yang disuruh nggak dilakukan. Gitu ya. Yang dilarang dilakukan, sama yang disuruh nggak dilakukan. Ya, ini dua-dua di highlight sama The Book of Common Prayer, sewaktu mereka mendoakan pengampunan dosa. Ampunilah kami ya Tuhan ketika kami melanggar yang Engkau larang, dan kami gagal melakukan yang Engkau suruh. Ya, jadi dua hal itu adalah dosa. Nah, dan apa yang Tuhan suruh, apa yang Tuhan larang, do and don'ts, tercantum di dalam 613 halakah dalam perjanjian lama. Ya enggak? 613 instructions to walk with God. Ya, instruksi untuk berjalan bersama Tuhan. Ada 613, para rebai perjanjian lama itu coba untuk mendaftarkan 613 aturan, dan oke, kamu disuruh sama Tuhan melakukan sesuatu, misalnya bermurah hati kepada orang-orang asing, misalnya menolong keledai sesamamu yang terjatuh ke dalam sumur sekalipun itu adalah hari Sabat, atau tidak mencuri, atau tidak mengingini milik sesamamu, atau apapun ya, tidak mengambil ladangnya misalnya, atau menggeser batas tanahnya misalnya, atau apapun. Dan kamu lakukan, itu adalah dosa. Oke. Tapi apakah dosa hanya pelanggaran hukum? Enggak ya, dosa pasti bukan hanya pelanggaran hukum. Ada sisi apa lagi dari dosa? Yang ditulis dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru. Yang disebut dosa itu apa sih? Kalau dosa sebagai pelanggaran hukum, ini berarti dosa sebagai sisi apa? Tindakan ya, doing. Benar nggak? Doing. Ini yang Martin Luther katakan sebagai berbuat dosa. Lalu dia bilang mengenai berbuat dosa itu, bukan berbuat dosa bikin kamu menjadi orang berdosa, tapi karena kamu orang berdosa bikin kamu melakukan perbuatan dosa. Nah, jadi ada sisi lain nih daripada dosa, selain perbuatan, yakni apa? Menjadi.
sisi menjadi, ya, sisi apa itu? Being, becoming. Sisi kamu siapa? Bukan kamu melakukan apa, tapi kamu siapa. Gitu ya. Nah, oke. Nah, sisi kamu siapa? Ini di-highlight sama bahasa Alkitab. Kalau dikatakan kamu itu berdosa, dia pakai istilah kamu itu sakit. Benar gak sih? Sakit. Ya, kamu menjumpai banyak dalam nubuatan para nabi, Israel itu sedang sakit, bangsa ini sedang sakit. Ya, jadi ada sickness, ada illness. Kita sekarang memahami illness dalam kaitan sama dosa itu biasanya dikaitkan sama psikis, ya, illness, psikis. Jadi sakit atau ada sesuatu yang salah dalam batin, dalam jiwa kita. Tapi dosa bukan hanya berurusan dengan apa yang orang zaman dulu kaitkan dengan ranah jiwa, batin yang nggak kelihatan, software, tapi juga hardware, ya, juga sisi materialnya. Lagi pula hardware sama software kan saling terkait toh ya. Pikiran sama otak misalnya toh, mind sama brain gitu kan, terkait erat sekali, ya enggak? Benar enggak? Sakit jiwa sama sakit badan ini kan saling terkait sekali ya. Depresi misalnya, depresi itu kan ada dua sisi kan. Sisi psikologisnya, ada sisi fisiknya, ya enggak? Benar enggak sih? Kalau orang depres, barangkali dia kurang lihat cahaya matahari, barangkali dia kurang oksigen, barangkali dia ada ketidakseimbangan hormonal tertentu dalam tubuhnya, barangkali ada sisi sosialnya juga, dan seterusnya ya. So ada sisi jasmani, selain sisi spiritual. So sakit, ini sakit dalam dua sisi ya, jiwa dan tubuh. Dan Alkitab bicara mengenai dosa sebagai suatu keadaan sakit, ya enggak? Sakit, keadaan abnormal, tidak berfungsi secara normal, tubuhnya, jiwanya, ya. Tapi apakah cuma berhenti di sana? Dosa dipahami sebagai pelanggaran hukum, keadaan sickness atau illness, sakit, kan tidak ya, ada sisi yang ketiga, apa itu? Dosa sebagai suatu keadaan sosial. Keadaan sosial. Keadaan sosial yang sudah diturunkan turun-temurun, bergenerasi-generasi, sudah menjadi satu struktur sosial tertentu, baik itu struktur produksi, struktur konsumsi, struktur apa? Macam-macam, transaksi yang lain ya, transaksi sosial misalnya, struktur kekuasaan misalnya, struktur apapun. Manajemen pengetahuan, struktur, wah macam-macam. Dosa bisa dipahami sebagai struktur yang jahat. Struktur yang jahat. Betul ya? Social injustice, banyak di-highlight nih sama orang-orang seperti Amos misalnya. Yesaya misalnya. Ya toh? Misalnya apa? Penindasan. Nah penindasan ini kan tidak sama dengan sakit. Bener nggak? Penindasan dosa tidak? Dosa ya? Sama nggak dengan just pelanggaran hukum? Melanggar salah satu halakha? Nggak persis sama, tapi mengandung elemen itu. Ya, jadi ini kan lain nih ya. Kalau melanggar itu kan kamu mikirnya cuman, ini dosa nggak? Begini dosa nggak? Pak, aborsi dosa nggak Pak? Pak, kalau aborsinya masih umur seminggu dosa nggak Pak? Pak, kalau apapun ya, kamu bilang, merokok tuh dosa nggak Pak gitu ya? Kalau merokok nggak dosa, ngeganja dosa nggak Pak? Kalau misalnya ganja campur rokok dosa nggak Pak? Kalau berapa persen ganjanya baru dosa Pak? Dan seterusnya ya. Nah itu semua kan kita bicara mengenai pelanggaran aturan. Nah, ini lain dengan kondisi struktural, gitu. Kondisi struktural dalam masyarakat ya, baik itu elemen sosiologis, elemen ekonomis, elemen politis, elemen psikologis, dan seterusnya. Elemen kebudayaan. Seperti kita bilang kayak normalisasi dari perbudakan atau normalisasi dari diskriminasi rasial atau normalisasi dari struktur-struktur penghisapan dalam ekonomi, normalisasi macam-macam itu ya, manipulasi agama misalnya.
dianggap normal, itu kan satu bentuk kejahatan struktural di dalam kebudayaan. Ya enggak? Contohnya, 1000 tahun adalah normal bagi perempuan mulai dari usia 2 tahun atau mungkin kurang sampai usia 60 tahun atau 70 tahun atau 80 tahun, tergantung dia mati kapan, untuk mereka mengalami penderitaan jasmani demi kecantikan dalam rupa kakinya diikat sampai remuk mulai dari umur 2 sampai umur 80. Demi status sosial naik, demi cantik. Dan bisa dinikahkan dengan laki-laki yang punya status sosial yang juga tinggi. Demikian dengan di Eropa, itu selama beberapa ratus tahun mereka pakai korset sehingga bentuk tubuhnya itu bisa kayak Barbie, bukan kayak babi, ya kan? Convex dan konkav, ya itu bedanya ya. Supaya konkav bukan convex, ya. So itu adalah dianggap sebagai sesuatu yang lazim, normal. Dan saya akan katakan itu sebagai normalisasi kejahatan. Ya, normalisasi kejahatan. Itu dosa yang beda nggak sama melakukan dosa? Somehow beda ya. Bener nggak? Kalau kamu ikat kaki anakmu, dia nangis-nangis kamu marahin, mau kawin sama orang miskin kamu, dan seterusnya. Mau kamu, jadi kayak babu-babu itu yang kakinya besar. Kamu marahin, kamu permalukan, dan seterusnya. Tapi diterima sama masyarakat, karena memang sudah 1000 tahun begitu. Kira-kira. Kamu melakukan kesalahan atau pelanggaran hukum Tuhan tidak? Apalagi tidak ditulis, hukumnya tidak termasuk dalam salah satu dari 613 halakah itu misalnya. Kita bisa bayangkan hal yang lain ya, bukan hanya kecilin kaki ya. Hal yang lain lah. Nah itu, kan bukan pelanggaran. Tetapi sesuatu yang lazim. Sesuatu yang baru dianggap jahat. Apapun ya. Jahat, tidak berperi kemanusiaan. Bodoh, kejam, penuh dengan tahyul, sombong, apapun, oleh generasi berikutnya. Pada generasi yang bersangkutan mah, itu normal. Mereka clear conscience, sudah sering mendengar istilah itu, clear conscience. Hati nurani saya bersih, tidak menuduh saya. Yes, saya setuju. Karena apa? Karena hati nurani kan dibentuk oleh kebudayaan. Betul ya? Ya hati nurani daripada ibu-ibu Chinese, walaupun itu maybe Kristen juga, tidak menuduh dia waktu dia bebet kaki anaknya demi cantik dan demi apa. Karena ini kan tidak salah. Hati nurani tidak menuduh dia. Tapi dosa tidak. Setelah sekarang kita sadari. Atau punya budak misalnya. Atau mungkin punya pekerja-pekerja yang dibayar sedemikian rupa sehingga mereka tidak akan pernah punya masa depan yang lebih baik dari hari ini misalnya. Itu, kamu merasa bersalah enggak? Tidak. Tidak. Kenapa? Karena hati nurani kamu kan dibentuk oleh zaman. Ini namanya structural sin. Quite different dengan pelanggaran hukum. Yang keempat, Alkitab juga ngomong mengenai dosa sebagai kematian. Kamu sudah mati. Karena kamu hidup di dalamnya. Efesus pasal 2 ya. Masih ingat ya. Kamu itu hidup di bawah komando, di bawah pengaruh, di bawah kuasa dari penguasa kerajaan angkasa. Roh yang bekerja di antara orang-orang durhaka. Kamu hidup di dalamnya. Itu sebabnya aku menyebut kamu mati. Ya, Paulus katakan dalam Efesus pasal yang kedua. Kamu sekalian sudah mati. Kami juga. Ya kan? Kamu dahulu mati. Dan
ini adalah metafor yang keempat mengenai dosa. Dosa sebagai kematian. Bukan hanya nanti mati, tapi kamu sekarang ini sedang mati atau kamu dahulu mati. Efesus pasal 2 kan pakai past tense. Dahulu kamu mati. Betul ya? Bukan kelak kamu akan mati, atau besok kalau kamu nggak terima Yesus akan mati kekal. Enggak. Tapi dulu kamu mati. See? Jadi itu dosa dipahami sebagai mati. Beda nggak dengan bicara dosa sebagai sakit? Beda ya, sakit kan belum mati. Beda nggak dengan pelanggaran hukum? Beda juga ya, pelanggaran masih bisa melanggar kan masih belum mati. Tapi Paulus menyebut dosa sebagai mati. Bukan diganjar oleh kematian loh, tapi adalah kematian. Quite different, dua-duanya sih. Nanti akan diganjar kematian, tapi keadaanmu dalam dosa adalah keadaan mati. Alias bukan hidup. Nah ini, mati ini apa ini maksudnya? Itu dosa, ya. Oke. Yang kelima, mati dalam artian nggak bisa berespon sama Tuhan, kan jelas ya, beresponnya sama penguasa kerajaan angkasa toh, bukan sama Tuhan. Dan asumsi yang kedua, berespon kepada penguasa kerajaan angkasa itu nggak bisa disebut sebagai berespon. Karena kamu nggak ada, karena kamu mati. Tapi itu adalah kamu cuma jadi zombie. Kamu cuma menjalankan skrip. Kamu cuma menjalankan program. Kamu hidup dalam matrix kalau pakai bahasanya film The Matrix itu ya. Kamu hidup dalam matrix menjalankan skrip, menjalankan program. Kamu mengalami ini di hegemoni, ya hegemoni, di bawah kuasa hegemoni. Nah itu sesuatu yang gak bisa disebut sebagai hidup. Ya, gak bisa disebut sebagai hidup. Karena hasratmu hasrat orang lain. Cita-citamu cita-cita orang lain. Ambisimu ambisi orang lain. Semua itu di-induce dari luar. Itu bukan kamu. Maka ya kamu tetap bergerak-gerak sih. Tapi bukan kamu yang hidup. Melainkan roh yang menguasai zaman itu. Seperti semut yang dikuasai sama jamur zombie itu loh. Kamu pernah lihat nggak? Satu dokumenter mungkin hampir 20 tahun lalu saya kira. Iya 20 tahun. 15 tahun lalu, 20 tahun lalu ya. Ada sebuah dokumenter dibikin sama BBC. Judulnya kalau tidak salah Earth. Lalu ada 10 volume ya, 10-11 volume Earth. Lalu pada salah satu volume itu, dari dokumenter itu, ada seekor semut. Semut itu terinfeksi oleh sejenis jamur. Lalu jamur itu punya insting untuk seperti semua kehidupan di bumi ini, menyebarluaskan dan meneruskan hidupnya. Betul ya? Dan si jamur itu ingin sporanya tersebar luas. Tapi hutan itu rapat dan quite nggak ada angin. Maka si jamur itu perlu sporanya bisa nyebar luas gimana? Dia harus bisa naik ke tempat yang tinggi. Tapi jamur kan nggak punya kaki. Jadi apa yang dia lakukan? Ya ini tentu jamurnya nggak mikir ya, kan jamur nggak punya cerebrum cortex sekompleks manusia ya, nggak bisa mikir, nggak bisa bikin strategi, dia just be. Nah anyway, si jamur menginfeksi si semut itu, lalu si semut itu kemudian tidak mati. Tapi dia mencari tempat yang tinggi. Maka si semut itu memanjat sampai ke pucuk dari pohon yang paling tinggi di hutan itu, lalu kemudian dia mematikan dirinya sendiri dengan menancapkan tubuhnya kepada sebuah duri. Diinjus sama si jamur itu yang sekarang sudah menguasai otak dari si semut itu. Lalu tubuh semut itu akan kering, ditimpa matahari, kena angin kering, lalu jamur itu akan bursting out dari dia punya tubuh itu. Dia punya kepala, lalu dia menyebarkan sporanya dari tempat yang tinggi. Kenapa si semut naik ke atas? Bukan semut itu yang hidup, tapi jamur itu. Mengapa manusia menjual reputasinya, integritasnya, relasi-relasi keluarganya, demi kesuksesan? Bukan manusia itu yang
bicara, melakukan, tapi seperti dalam bahasa Roma pasal 7, dosa itu yang menginfeksi. Sebab dosa itu yang hidup, yang induce dia, yang hegemonikon dia itu. Dan bukan orang itu sih mati, bangkai dia, seperti si semut itu. Ya ini kan quite different dengan dosa sebagai pelanggaran. Lalu sekarang kamu bisa ngerti nggak? Yesus adalah jawabannya, berfungsi secara berbeda nggak? Antara dosa versi metafor 1, pelanggaran hukum, dengan metafor 4, mati. Beda banget ya? Bisa lihat bedanya. Kalau pelanggaran hukum butuh apa? Kamu melanggar hukum, kamu akan dihukum. Kamu butuh apa? Kamu butuh diampuni. Dihapuskan hukumannya. That's it kan? Tapi kalau kamu sakit, lalu dibilang, dosamu diampuni. Menjadi jawaban nggak? Iya, tapi saya tetap sakit. Gitu kan? Kamu mati, terus dibilang, dosamu sudah diampuni. Kesalahanmu udah diampuni, kamu nggak perlu dihukum. Tapi kamu mati, itu menjadi jawaban nggak? Nggak. Ya. Jadi artinya apa? Karena dosa ini punya begitu banyak aspek, begitu banyak segi. Kita nggak bisa menerapkan hanya satu sisi saja, Yesus adalah jawabannya, seolah-olah Yesus hanyalah pengampunan dari pelanggaran. Karena Yesus itu juga adalah penyembuhan dari sakit individu jiwa kita, sakit dalam struktur masyarakat. Yesus juga adalah kehidupan, kebangkitan yang menjadi jawaban atas kematian kita. Kehidupan baru, kelahiran baru, kebangkitan. Ya, makanya Paulus bicara mengenai di dalam baptisan kita dipersatukan dengan kematian Yesus, tapi juga kebangkitan Yesus. Dalam Yesus kita menemukan kebangkitan, bukan hanya pengampunan. Ini seolah-olah tipis ya bedanya ya, tapi nggak tipis loh ini. Ini menentukan nanti kamu bersyukurnya bagaimana sama Tuhan. Apakah cuma bersyukurnya secara egois, seperti seorang terdakwa yang bersyukur sama hakim karena dihapuskan pelanggarannya atau dihapuskan kesalahannya saja, ataukah bersyukur dengan cara memberikan hidup kepada Allah yang memberikan hidup? Beda loh itu. Ada metafor yang lain nggak mengenai dosa? Selain melanggar hukum, sakit, berada dalam struktur yang menindas dan mati. Ada metafor yang lain. Saya mencatat setidaknya masih ada 5 lagi. Yang nomor 5 adalah keterasingan, estrangement atau alienation. Ini menjadi lebih jelas kalau kita memahami istilah alienasi. Apa itu keterasingan? Terasing berarti kamu tercerabut dari akarmu, terasing berarti kamu tercerabut dari konteksmu, terasing berarti kamu menghidupi eksistensi yang tidak otentik, terasing itu berarti kamu tidak menemukan rumah. Kamu tidak menemukan rumah. Tidak heran kamu merindukan sebuah tanah air yang kamu nggak pernah lihat. Tidak heran ada tema-tema romantik yang sering kali muncul dan kayaknya resonan di hati banyak orang. Ya, tema-tema di mana orang itu merindukan sebuah tanah air yang dia nggak pernah lihat. Far sickness, bukan cuman homesickness, tanah air yang dia pernah lihat tapi sekarang dia nggak di situ, tapi tanah air yang dia nggak pernah lihat, nggak pernah dia alami, tapi dia rindukan. Jadi yang sekarang dia alami apa dong? Yang sekarang dia alami adalah keadaan keterasingan, keadaan longing, keadaan
restless. Makanya di dalam Yesus ada jawaban dalam arti, marilah datang kepadaku engkau yang berletih lesu dan beban berat, sebab aku akan memberikan rest kepadamu. Keterasingan. Kita ini asing dalam tubuh kita sendiri, asing dalam lingkungan kita, asing dalam zaman kita, asing dalam profesi kita, asing dalam eksistensi kita. Kita homeless. Tapi dalam Yesus kita menemukan rumah. Masih ada lagi. Yang keenam, yang tipis-tipis bedanya sama nomor 5. Enmity, permusuhan. Ya, permusuhan, enmity. Manusia, kata Katekismus Heidelberg yang pertama. Manusia itu mengalami apa? Berada dalam keadaan perlu penghiburan. Ya, dalam keadaan yang tidak ideal. Dan penghiburannya adalah apa? Penghiburan kita dalam hidup dan mati. Bahwa dalam tubuh dan jiwa kita adalah apa jawabannya? Masih ingat Katekismus Heidelberg? Pertanyaan nomor 1. Dan ini pun adalah jawaban yang kita temukan dalam Yesus. Bahwa dalam tubuh dan jiwa kita adalah apa penghiburan kita dalam hidup dan mati? Dan ini khususnya menjawab masalah keterasingan, menjawab masalah enmity. Apa itu? Apa jawabannya? Iya, Kristus ngapain kita? Dalam tubuh dan jiwa kita adalah milik Tuhan. Milik. You belong to God. Coba Anda pikirkan ini sebentar. Kenapa saya adalah milik seseorang, sesuatu, Tuhan dalam hal ini, itu bisa menghibur? Kenapa ya? Kan aneh ya, seharusnya yang menghibur kan kamu memiliki. You have something more. Itu seharusnya menghibur kan? Dulu kamu gak punya, sekarang kamu punya, itu kan? Tapi ini enggak loh. Penghiburan adalah kamu sekarang dimiliki. Wow, aneh banget. Dimiliki kok menghibur, aneh sekali. Really. Tapi kamu paham itu? Kamu paham? Bagaimana memahaminya? Kapan terjadi satu keadaan di mana kamu dimiliki dan kamu merasa tidak ingin kemana-mana lagi? Kamu bisa menyebutkan seperti Mazmur 23 itu. The Lord is my shepherd, I shall not be in want. Keadaan apa itu? Ketika kamu dicintai. Benar enggak? Ketika kamu diingini mungkin bagi beberapa orang. Ketika kamu diakui lewat kamu dibutuhkan. Makanya beberapa orang itu bisa melakukan pengorbanan yang besar, konsisten, memikul tanggung jawab yang besar. Karena diam-diam mereka membutuhkan itu. Mereka membutuhkan untuk diakui eksistensinya lewat pelayanan mereka. Ya. Jadi bukan hanya kalau mereka memperoleh sesuatu, tapi kalau mereka boleh memberi sesuatu. Bahkan kalau mereka boleh memberi seluruh hidup mereka. Dan di dalam Tuhan, kita menemukan ini loh. Kita menemukan bahwa kita itu dimiliki. Dunia itu menawarkan apa sih? Setan menawarkan apa pada Yesus? Loncat dari sini, sembahlah aku akan memberikan semuanya ini kepadamu. Jadi penghiburannya versi setan, apa itu? Kau akan memiliki, betul ya? Engkau akan memiliki. Penghiburan versi Zacharias Ursinus, Caspar Olevianus, berakar pada Alkitab sih. Penghiburannya adalah engkau dimiliki. You belong to someone. And that someone loves you. Dan dia memberikan dirinya sepenuhnya bagi kita.
Nah, itu menjawab apa? Itu menjawab the problem of alienation and enmity, hatred, ya. Dan Katekisme Heidelberg kan pada sisi yang lain juga pertanyaan nomor 5 kalau tidak salah ya, menjelaskan mengenai apa sih problem kita sehubungan dengan perintah Tuhan, ya, perintah Tuhan adalah mengasihi Allah dan sesama, dan problem kita sehubungan dengan itu adalah bahwa kita tidak mengasihi Allah dan sesama karena dalam natur kita ada sesuatu yang berlawanan dari itu. In our very nature kita itu membenci Allah dan membenci sesama kita. Jadi jawabannya apa atas permusuhan ini? Ini pun dosa kan ya? Jadi dosa bukan hanya perbuatan ya, dosa juga being and becoming. In your very core, in your very being, ya, itu adalah kamu itu berdosa. Dan dosa artinya apa? Dalam hal ini bahwa kamu memusuhi Allah. Kamu memusuhi sesamamu, dan dengan cara itu kamu sebenarnya doing harm to yourself. Kamu memusuhi dirimu sendiri juga sebenarnya. Kita self-harming lewat memusuhi sesama kita dan memusuhi Allah. Ya. Oke, dan jawaban Yesus apa? Jawaban Yesus adalah perdamaian. Benar gak sih? Rekonsiliasi. Beda gak rekonsiliasi sama pengampunan? Beda ya. Beda loh, itu dua sisi yang berbeda. Kamu tidak dihukum lagi, padahal kamu harusnya dihukum. Kan gak bicara apa-apa mengenai rekonsiliasi. Belum, betul ya? Jadi itu sisi yang lain dari dosa. Kalau kita tidak menyadari ini, ya kita hanya melulu ya dosa itu pokoknya melanggar hukum, melulu dihukum, melulu urusannya takut, melulu urusannya bagaimana biar nggak takut. That's it. Tapi dosa lebih dari itu dan Yesus lebih dari itu. Oke. Masih ada yang lain? Dosa cuma itu? Kan tidak. Paulus bicara juga mengenai apa? Dahulu ketika kamu hidup dalam dosa, kamu menghidupi hidup yang tidak membanggakan, memalukan, bahkan membuat kamu malu sekarang. Dan basically kamu menghidupi kesia-siaan. Segala makhluk, kata Paulus, Roma pasal ke-8, ditaklukkan kepada kesia-siaan. Betul ya, Roma pasal 8 ya. Segala makhluk ditaklukkan kepada kesia-siaan. Kepada absurditas eksistensi. Eksistensi kita itu absurd. Ya, coba Anda bayangkan, untuk apa sih semuanya ini? Saya mulai memikirkan itu waktu saya pelihara binatang. Coba lu piara ikan deh. Ikan kan umurnya cuma sebentar. Ngapain sih lu piara ikan? Kamu beli, kamu taruh di akuarium, dia berak kencing di sana, kamu bersihin, akuariumnya lumutan, kamu bersihin lumutnya. Ikannya memang bisa hidup berapa lama? Kalau kamu bagus rawatnya setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 7 tahun. Akhirnya mati juga tuh ikan, ya enggak? Sudah mati di flush lah di WC kan? Selesai urusan. Atau kalau ikannya gede ya dimakan gitu ya mungkin ya. Saya pernah piara ikan yang mulai dari segini sampai segini. Jadi ada yang saya flush di WC, ada yang saya makan juga. Tergantung lah cara matinya ya. Kalau matinya udah berhari-hari ya nggak dimakan. Ya. Kalau matinya karena loncat ya dimakan lah kalau ikannya gede. Ya. Nah, so itu sesuatu yang lama-lama saya pikir begini, untuk apa? Untuk apa? Saya tahu ada satu, saya nggak perlu sebutlah tempatnya ya. Tapi ada satu setting, satu tempat ya. Di tempat itu ada orang-orang dewasa yang membimbing anak-anak yang lebih kecil lah ya. Dan orang-orang dewasa itu initiate sesuatu dan anak-anak kecil itu juga menyambut. Dan salah satu yang di-initiate itu adalah klub pencinta binatang. Lalu disebut sebagai klub pencinta binatang itu mereka membeli binatang dari pet shop lalu kemudian menaruhnya dalam kurungan. Lalu kemudian memberinya makan, elus-elus kadang-kadang. Lalu setelah saya coba menempatkan diri saya dalam posisi binatang itu. Kalau binatang itu bisa mikir sekompleks manusia tentu dia nggak bisa.
Tapi kalau dia bisa, dia akan mikir apa? Saya tuh nggak berharap dikembangbiakkan di pet shop oleh ibu saya yang sekarang jadi apa itu mesin ATM-nya yang punya pet shop untuk punya bayi-bayi yang diceraikan dari ibunya lalu dijual, lalu kemudian menghidupi eksistensi di dalam sangkar 4 sisi yang gedenya nggak seberapa itu. Padahal dia diciptakan Tuhan untuk hidup di hutan dan bisa terbang-terbang kemana-mana. Dan dia dikurung di situ. Lalu ironisnya disebut sebagai klub pencinta binatang. Mencintai, iya kayak saya mencintai coklat. Saya cinta coklat, saya makan coklat. Coklat bermanfaat buat saya. Gak peduli apa yang coklat pikir, dan memang coklat gak bisa mikir. Jadi gak apa-apalah. Tapi, oke. Absurditas eksistensi. Ngapain sih? Dalam skala yang lebih besar, segala sesuatu itu ada. Si binatang itu ya, sugar glider itu, yang nasibnya nggak lebih baik dari sugar babies dan sugar daddies, maybe. Sugar gliders itu ya nasibnya lebih buruk sih sebenarnya. Cuman karena dia nggak terlalu bisa mikir dan merasa mungkin ya, karena dia cuma binatang doang barangkali, mungkin juga bisa. Entahlah, saya bukan anggota PETA tapi by the way. Jadi ya, dia mungkin nggak semenderita manusia, tapi sama aja sih, in a way, eksistensi itu absurd. Kembali kepada satu pertanyaan, jadi buat apa? Kenapa jadi buat apa? Kenapa kita punya pandangan bahwa hidup itu tidak ada maknanya? Salah satunya ya karena memang kita menceraikannya dari yang mengadakan. Ya, dari yang mengadakan. Jadi tidak heran, seperti kalau saya menemukan suatu instrumen musik yang dibikin 10.000 tahun yang lalu oleh sebuah peradaban yang sudah hilang. Dan kita bahkan nggak tahu peradaban itu ada. Dan kita nggak tahu itu instrumen musik. Gitu. Yang kita tahu cuman kayak nggak tahu lah apa itu, kayak sesuatu batang yang ada bolong-bolongnya atau apapun. Kita nggak tahu gimana cara bunyiinnya, untuk apa, lagu apa itu bisa dimainin dari benda itu. Cara pegangnya gimana pun kita nggak tahu. Maka benda itu kan jadi absurd, jadi meaningless. Tapi dalam dunia di mana benda itu muncul, I bet itu kan nggak meaningless ya. Dia menjadi meaningless karena kita ceraikan dari konteksnya. Demikian ketika kita menceraikan manusia dari konteksnya, yaitu Tuhan. Yang mengadakan segalanya. Ya memang hidup itu jadi absurd ya, jadi nggak ada maknanya. Se-absurd ngapain lu pelihara, nggak tahu ikan gapi atau nggak tahu lah, ikan koki dalam bejana itu. Aduh itu kita kalau bayangin tindakan yang kejam banget ya. Ikan koki segede gitu dimasukin dalam bejana sekecil gitu. Lalu dia berenang dalam kencing dan nya sendiri itu kan. Bener kan? Dan kualitas air daripada si ikan itu kan sungguh buruk dibandingkan dengan di sungai. Makanya adalah illegal untuk melepas ikan koki ke sungai sebetulnya. Karena ikan koki yang di dalam bak kamu itu cuman segede gini dan hidup cuman mungkin 3-4 tahun paling bagus. Kalau di sungai mungkin bisa segede gini loh. Dan hidupnya bisa 30 tahun, 40 tahun. Tapi absurd ya yang kita kerjakan. Nah, absurd juga hidup manusia itu. Tapi tidak absurd kalau kita tahu jawabannya. Dan kita bisa lihat jawabannya ketika Tuhan menjadi manusia. Di dalam Yesus kita tahu jawabannya. Jadi Yesus juga adalah jawaban dari absurditas ya, dari kesia-siaan. Kesia-siaan dari segala sesuatu. Yang Paulus katakan, ya segala sesuatu itu ditaklukkan dalam kesia-siaan karena kejatuhan kita. Karena manusia. Bukan oleh kehendaknya sendiri. Ya. Dan Tuhan menaklukkan semuanya dalam kesia-siaan itu sebagai hukuman dan juga kedua sebagai cara agar kita mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan dan agar ada masa depan, in a way, bagi segala sesuatu itu. Jadi absurditas itu juga punya fungsi positif lah ya. Punya fungsi positif. Yang kedelapan, dosa itu juga kita bisa pahami sebagai, yang lebih klasik sekarang, apa itu dosa? Sebagai evil, kejahatan. Ya, evil. Kejahatan dalam diri kita,
kejahatan dalam diri orang lain, kejahatan dalam pengertian kekejaman natural, kekerasan dari alam. Ya, alam itu keras, kita tahu itu. Makanya kalau orang mau jadi pencinta alam, mereka harus diajar bahwa Mother Nature itu tidak lembut seperti your mother, kan gitu. Mother Nature itu red in tooth and claws. Merah gigi dan cakarnya karena mereka mencabik dan memakan anak-anaknya sendiri. Kalau kamu mau dapat eksposisi yang secara sastrawi sangat mencekam dan membekas mengenai hal ini, bacalah Denial of Death dari Ernest Becker, ya, bagian-bagian awal, keren banget. Dia menjelaskan mengenai hal itu, bagaimana kita makan itu ya, kita makan dan binatang makan, dan pada akhirnya kita akan dimakan sama cacing-cacing di tanah, itu melukiskan dengan sangat vivid buat kita semua, bagaimana Mother Nature itu bukan lembut dan penuh kasih sayang keibuan, tapi memakan anak-anaknya. Rantai makanan itu ya. Kamu makan biar bisa hidup, bener kan? Waktu kamu makan, kamu mengunyah itu. Entah itu apa itu. Ikan, burung di udara, binatang ternak, binatang liar, kamu kunyah, kamu olah dengan enzim-enzim di perut kamu. Kamu jadikan daging kamu, diolah oleh metabolisme, sebagian dibuang dalam bentuk padatan cairan dan gas, dan kemudian kamu pada saatnya akan jadi makanan juga. Ya, so itu sesuatu yang mengerikan kalau dipikir-pikir dan bikin kamu gagal berfungsi kalau kamu terus mikirin itu. Makanya orang menciptakan berbagai taktik untuk mengatasi teror kematian. Apa itu taktiknya? Itu namanya peradaban, kata Ernest Becker. Taktik itu namanya peradaban. Orang bikin red races dari anak SD sampai jadi profesor, kayak gitu. Tapi sudah gitu nggak lama menjadi tua dan mati, ya, that's it. Jadi antara kamu lahir sampai kamu dicerna cacing, dibikinkan programnya supaya jangan sering-sering kamu mengingat nasibmu itu. Ya, so, ya, oke, dibikinkan distraksi biar tidak terlalu bisa ingat. Kalau distraksi dalam bentuk kebudayaan itu perlu usaha, kadang-kadang tidak meyakinkan, nggak semua orang bisa menikmati, ya udahlah. Dalam sejarah kita menyaksikan, mungkin itu sebabnya dalam hampir semua peradaban ada yang namanya minuman beralkohol. Supaya lupa sedikit sama kenyataan. Karena kenyataan itu yaitu absurd dan ada kejahatannya. Kejahatan dalam diri kamu, dalam diri orang lain, dalam alam. Dan terakhir juga kejahatan dari sesuatu yang kita nggak lihat. Sesuatu yang tidak hanya menimbulkan fear, tapi menimbulkan sesuatu yang lebih daripada fear. Suatu, apa itu ya istilahnya ya, satu keadaan barangkali ya, campuran antara kagum sama takut. Jadi dalam bahasa Inggris itu ada dua istilah itu dipakai ya. Kalau fear itu objeknya kita tahu. Kalau fear itu gini loh, kamu takut sama harimau itu fear. Kamu takut sama bom itu fear. Kamu takut sama orang jahat itu fear, karena objeknya itu jelas kelihatan. Tapi kalau kamu takut sama entah, ya kamu takut sama entah, ya entah itu macam-macam lah, dibikinkan cerita untuk menangkap yang entah itu. Kuntilanak, genderuwo, tuyul, whatever, ya. Atau ini, orang-orang yang berbeda sama kita. Orang-orang beragama lain, orang-orang dari kalangan lain, kadang-kadang atau seringkali perempuan, atau apapun yang kita anggap asing, tak dapat dimengerti.
kemudian kita mengalami itu. Semacam dread di hadapan yang kita tak dapat pahami. Nah, ini kita sebut sebagai, objeknya itu kita sebut sebagai evil. Dan somehow kita mengetahui dalam dunia ini ada itu, ada evil itu ya, metaphysical evil. Dan Yesus adalah jawabannya, karena Yesus melalui cara-cara 2000 tahun yang lalu, melalui cara-cara orang 2000 tahun yang lalu memahami dunia. Kita nggak tahu sih sebenarnya bagaimana kalau pada zaman kita, karena Yesus lahirnya kan 2000 tahun yang lalu. Tapi dari catatan-catatan Injil, kita mendengar bahasa-bahasa semacam Yesus mengusir roh-roh jahat dari orang-orang yang dikuasai roh jahat, orang-orang di Gerasa misalnya, ya, dan seterusnya. So, Yesus pun adalah jawaban dari ini, dari kejahatan, ya, dari evil. Dan Yesus juga adalah jawaban dari moral evil. Ya, kalau tadi itu cosmological evil atau metaphysical evil, nah yang ini moral evil, atau kita bisa sebut saja golongan-golongannya ya, istilah-istilah yang ada kaitan sama itu. Evil dalam arti malice, ya, evil dalam arti itu vices, ya, sifat-sifat buruk, ya, sifat-sifat jahat. Evil dalam arti itu niat-niat yang gelap, kekejaman misalnya, sadisme misalnya, atau mungkin kembaran dari sadisme, masokisme misalnya, dan seterusnya dan seterusnya. Ya, jadi psychological aberrations lah ya, psychological dark reality gitu. Nah itu, Yesus pun adalah jawaban daripada hal-hal itu, dan hal-hal itu pun kita sebut sebagai dosa karena kita tidak bisa membayangkan ada hal-hal demikian di Taman Eden, in the Garden of Delight, ya, Taman Eden kan, Garden of Delight. Kita bayangkan kan tidak ada itu, betul ya? Jadi dalam Yesus ada jawaban dari kejahatan dalam arti moral. Ya. Oke, saya mau simpulkan dalam skema supaya kita bisa coba grasping ini. Kalau kita pakai kategorisasi dari macam-macam peradaban manusia menurut seorang antropolog, ya, Ruth Benedict, kita mengetahui adanya 3 jenis peradaban. Nanti saya kaitkan ini dengan 3 sisi dari dosa, yaitu peradaban yang dicirikan dengan ketakutan, fear-based cultures. Peradaban yang dicirikan dengan ketakutan, kira-kira mereka memberikan solusi untuk ketakutan mereka itu apa? Power. Betul ya, kalau kamu punya kuasa, kamu nggak perlu takut. Kamu takut sama hantu, kamu bisa jadi dukun, kan gitu. Dukun bisa manage hantu ya. Hantunya bisa diusir, bisa disuruh nyolong, bisa apapun. Ya, jadi jawaban dari fear adalah power. Yang kedua, masyarakat shame culture. Masyarakat muka, face culture, shame culture, kurang lebih sama ya. Gengsinya gede gitu. Ya, semua itu demi gengsi. Tidak takut miskin, yang penting tidak malu. Kira-kira gitu ya. Jadi untuk mentraktir 1000 orang di hari pernikahan, besok-besok puasa 1000 hari nggak apa-apa lah. Yang penting nggak malu. Ya. Jadi shame culture. Kalau shame jawabannya apa? Honor. Betul? Kalau problemnya shame, jawabannya honor. Ada guilt culture. Masyarakat berbasis rasa bersalah. Kalau rasa malu, itu adalah melibatkan orang lain, ada sisi sosial. Kalau bersalah, individual. Orang itu malu
akan satu perbuatan yang dia kerjakan adalah kalau ketahuan. Kalau nggak ketahuan dia malu nggak? Kalau nggak ketahuan dia nggak malu. Ya, memalsukan gelar misalnya. Memalsukan gelar itu bikin malu kalau apa? Kalau ketahuan. Kalau nggak ketahuan dia nggak malu. Malu itu selalu sosial sifatnya. Tapi orang itu diharapkan kalau dia berfungsi normal sebagai manusia. Namanya memalsukan gelar, namanya apa? Nyontek misalnya, namanya apa? Whatever. Varian-varian yang lain. Berbohong misalnya, apapun. Dia harusnya merasa bersalah, ya enggak? Dia merasa bersalah. Rasa bersalah itu perlu nggak sih sampai harus ketahuan baru merasa bersalah? Tidak. Ya. Merasa bersalah itu juga ketika tidak ketahuan. Ketika tidak dihukum. Ya, kalau dihukum itu kita bicara mengenai fear. So, guilt ini obatnya apa? Kalau kamu merasa bersalah, obatnya apa? Diampuni, dibenarkan. Kalau kamu punya justification-nya, kamu tidak feel guilty lagi. Ya enggak? Yesus adalah justification kita. Yesus memberikan kepada kita kuasa, kepadaku telah diberikan kuasa di surga dan di bumi. Karena itu jadikan segala bangsa muridku. Betul? Ada efek itu ya? Dan Yesus adalah, in a way, kebanggaan kita, status kita yang baru. Dari musuh Tuhan menjadi anak-anak Tuhan. Dari orang-orang yang tidak punya kewargaan, kata kata Paulus, dalam dunia ini, menjadi anak-anak Allah. Menjadi warga kerajaan surga. Betul ya? Mendapatkan honor, mendapatkan status yang baru. Lalu sekarang kita mau golong-golongkan dari ke-9 yang tadi. Kalau kasusnya itu pelanggaran hukum, itu kira-kira kita masukkan di mana pelanggaran hukum? Fear, shame, atau guilt? Guilt ya, benar nggak? Apa ini? Breaking the law, ya, trespasses, ya. Forgive us our trespasses, versinya KJV untuk doa Bapa kami kan? Nah ini masuknya kan di sini. Double S nggak sih? Gak tau lah. Anggap aja bener. Kalau fear apa? Kalau fear. Orang takut sama kejahatan toh. Sama evil intention, ya, malice. Sama apa lagi? Sama evil power, ya. Cosmological evil. Sama setan lah, takut setan lah gitu kan. Kan kamu tidak bilang, saya merasa bersalah ketemu setan, enggak gitu kan. Atau saya merasa malu ketemu setan, dan enggak gitu. Tapi saya takut sama setan kan gitu ya. Satu atau di hadapan orang jahat. Kamu pernah nggak sih merasakan ada orang-orang tertentu itu, ini pakai bahasanya agak new age, mengeluarkan aura kejahatan gitu ya. Kamu lihat dia itu takut gitu. Ada ya orang-orang begitu ya, benar nggak? Orang-orang yang nggak tahu deh, mungkin ya saya bayangkan ya, orang-orang yang somehow dikuasai kejahatan. Dikuasai kejahatan. Dalam bahasa yang lebih mistikal kita bilangnya dirasuk setan gitu. Kita ngelihat dia, kita berada dalam presensi dia, kita mengalami fear. Betul ya? Betul kan? Kalau kamu pernah ketemu orang-orang yang sungguh-sungguh jahat gitu, itu kayak tulang-tulang kamu membeku gitu ya. Bone chiller mereka itu. Nah, kalau shame, yang murni shame apa? Alienation ya tentu ya. Sekarang kita lihat kombinasi-kombinasinya. Kalau kombinasinya guilt sama shame, kira-kira dihuni sama apa? Guilt sama shame. Rasa bersalah
melanggar hukum, tapi juga sekaligus itu kayak kamu mengalami penolakan, tidak ada tempatnya, kamu dipermalukan. Kalau orang dipermalukan kan dia mengalami itu ya, dia tidak diterima, dia tidak mendapatkan tempat, tidak ada status itu ya. Nah kalau digabung, irisan dari guilt sama shame, jadinya apa? Hah? Diskriminasi kan di sini nih. Apa itu? Diskriminasi, penghinaan, ya. Apalagi tuh? Sekaligus melanggar, sekaligus ada alienasi. Ya. Bully mungkin ya. Tapi bully mungkin ada hubungan sama ini nanti. Sama fear juga. Lalu, irisan yang lain. Guilt sama fear. Apa di sini? Sekaligus kamu takut, sekaligus kamu merasa bersalah. Gimana dengan ini? Condemnation. Yang kita rayakan dalam lagu-lagu himne kita kan? Free from condemnation dan segala macam ya. Kutukan. Hukuman dosa kan gitu kan? Ya, itu kan sekaligus kebersalahan sama ketakutan akan hukuman. Ketakutan itu muncul dari akan dihukum, merasa bersalah, karena secara internal hati nurani kita menuduh kita. Betul ya? Lalu, bagian tengahnya. Bagian tengahnya nih kita isi apa ini? Yang sekaligus guilt, fear, sama shame. Kita isi apa? Saya kira yang besar-besarnya ya, ini kan kematian, betul? Illness, sickness ya, sickness unto death kata Søren Kierkegaard. Lalu apa lagi? Kesia-siaan barangkali, absurdity. Bener nggak? Kamu sakit seperti Joker? Lalu mungkin sifat-sifat buruk ya, vices, addiction barangkali masuk di situ. Oke, so ya. Nah di sini kita melihat bahwa semuanya ini, the whole thing, is sin. Dan kita itu tidak mengerti ini sepenuh-penuhnya sampai kita melihat kepada Yesus. Maka menjadi ngerti kita ya, apa yang dikatakan sama William Willimon. Kalau dia pernah bilang begini, William Willimon ini seorang pengkhotbah yang salah satu pengkhotbah paling top itu ya. Dia mengatakan, kalau kamu mau tanya mengenai dosa, kamu mau mengerti mengenai dosa, jangan tanya sama orang-orang dalam dunia ini. Karena ahlinya dosa itu bukan orang-orang yang belum memiliki kemungkinan untuk menang terhadap dosa. Tapi ahlinya dosa itu adalah orang-orang yang sudah memiliki kemungkinan untuk menang terhadap dosa. Kalau kamu mau ngerti dosa sepenuh-penuhnya, lu mesti tanya sama orang Kristen, dia bilang. Tanya sama orang Kristen. Karena orang-orang Kristen itu mengenal Yesus. Kamu baru ngerti dosa itu setelah kamu ngerti jawabannya. Dan itu adalah Yesus. Ya. So, ini ironinya. Mirip seperti apa? Lu jangan tanya mengenai satu sakit jiwa tertentu sama orang yang lagi sakit jiwa itu, kira-kira kita. Jangan belajar mengenai sombong dari orang sombong misalnya gitu ya. Karena orang sombong kan gak sadar dia sombong. Jadi dia sama sekali bukan ahli mengenai sombong. Dia ahli nyombong mungkin, tapi bukan ahli mengenai sombong. Demikian, pendosa bukan ahli mengenai dosa.
Pendosa ahli berdosa, bukan ahli mengenai dosa. Mau lebih ngerti mengenai dosa, kita mesti tanya sama Tuhan. Tapi Tuhan yang harus menjadi juga sama seperti kita, supaya kita bisa ngerti Dia ketika Dia menjelaskan kepada kita apa itu dosa. Dan kita tahu Tuhan yang menjadi sama seperti kita adalah Yesus. So, ya, makin kita mengenal Yesus, makin kita mengenal dosa in a way. So, yang kita tidak kenal itu lebih menguasai kita sih daripada yang kita kenal. Ya, jadi dosa itu akan makin bisa untuk kita in a way kuasai, seperti yang disuruhkan Tuhan terhadap Kain. Tuhan kan nyuruh sesuatu kepada Kain. Apa itu? Kamu harus bisa berkuasa atasnya, kalau tidak dia berkuasa atas kamu. Dalam hal ini kemarahan. Dalam hal ini iri hati. Kan gitu kan? Jadi kamu harus bisa menguasai dia, kalau enggak dia menguasai kamu. Jadi ya, orang berdosa bagaimana bisa menguasai dosa seperti yang Tuhan panggilkan kepadanya? Jawabannya ya nggak bisa. Tapi bisa dibikin jadi bisa di dalam Yesus. Ya. Karena Yesus sudah melakukan sesuatu. Apa yang Yesus lakukan? Kalau kita bicara addressing ke 9 aspek dari dosa. Karena Yesus sudah memberikan jawaban atas ketakutan kita, kesalahan kita, dan rasa malu kita. Ketakutan kita mendapatkan jawaban di dalam Yesus, karena Yesus sudah memperoleh segala kuasa di bumi dan di surga. Dan rasa malu kita sudah dipulihkan atau sudah diberikan jawaban oleh Yesus lewat rekonsiliasi, lewat adopsi, lewat pemberian status yang baru. Ya. Dan kesalahan kita lewat dia mati menggantikan kita, lewat penal substitution. Ya. Yang addressing condemnation definitely. Dan status yang baru ini adopsi, definitely addressing alienation, ya, dan addressing juga ini marginalisasi. Kan Yesus adalah Yesus yang duduk makan bersama dengan seperti tadi kita lihat perempuan berdosa itu, ya, pemungut cukai, duduk makan dengan orang kusta, duduk makan dengan orang-orang yang dipinggirkan oleh masyarakat Yahudi dan seterusnya, ya. Dan tentu ini. Kalau kita bicara tiga-tiganya. Oke, nah sekarang saya masuk kepada apa yang dibahas sama si J.B. Phillips ya. Ini tadi tambahan dari saya. Phillips menggarisbawahi ini, yang saya ambil dari Matius pasal 6 ayat 12 itu ya. Yaitu dia bilang pengampunan dosa di dalam cerita-cerita Injil tidak didasarkan kepada sesuatu yang kita biasa asosiasikan dengan pengampunan dosa itu. Yaitu apa? Biasanya pengampunan dosa kita asosiasikan sama orang itu diampuni berdasarkan penyesalannya. Ya nggak sih? Lu itu nyesel juga enggak gitu ya. Atau ini, lu tuh merasa malu juga enggak. Atau lu tuh merasa bersalah aja enggak. Atau lu takut aja enggak. Maka biasanya orang itu menggedor-gedor 3 hal itu. Rasa takut, rasa malu, dan rasa bersalah. Dan mereka pikir itu adalah membajak sawah, membajak hati kita supaya siap ditaburi oleh Injil. Maka sebelum orang itu diberikan berita mengenai Yesus mengasihi kamu,
Yesus itu berkuasa menyelamatkan kamu dari kematian. Yesus itu mengampuni dosamu. Sebelum itu, mereka harus di-drill dulu nih. Ya, di-drill dulu, diciptakan dulu kebutuhannya. Lewat apa? Disadarkan akan kebersalahannya dong. Gimana cara menyadarkan kesalahan? Di guilt trip, dibikin merasa bersalah. Betul ya? Disalah-salahkan. Perlu dibangkitkan perasaan nanti biar bersyukur kalau diterima sama Tuhan. Perlu dibajak dulu nih salahnya nih, digemburkan dengan cara apa? Dipermalukan, ditolak, dibikin jadi kayak saya itu minder banget akhirnya. Ya, baru nanti waktu diterima rasanya lega ya, seperti orang udah kegerahan di lapangan basket terus masuk ke ruangan ber-AC yang sebelumnya dianggap sama teman-teman yang lain, ini AC-nya kok kurang kuat ya, underpowered, nih AC-nya lagi bermasalah, freonnya kurang, kok panas. Tapi anak-anak yang baru dari dijemur-jemur di lapangan basket masuk, kayaknya kayak di surga gitu ya. Nah, supaya begitu ya, terus jadi ditolak-tolak dulu, dipermalukan dulu, diciptakan kebutuhannya, biasanya begitu. Dan biar ada kebutuhan untuk nanti diberikan rasa aman, kemenangan di dalam Yesus itu dia bisa bersyukur, ditakut-takuti dulu. Ditakut-takuti dengan gambaran neraka. Neraka tuh kayak gini dan segala macam, ditakut-takuti. Kata Phillips, ini strategi yang buruk. Ini strategi yang buruk. Kenapa? Karena Yesus nggak melakukan itu juga. Bukan karena nggak efektif. Efektif loh. Mungkin efektif loh. Tapi Yesus tidak melakukan itu. Kita amat sangat jarang ya mendengar Yesus itu guilt trip orang. Kecuali orang yang self-righteous, kata Phillips. Seperti orang Farisi. Seperti para imam yang merasa benar sendiri. Lebih benar daripada, lebih righteous daripada orang-orang lain. Nah itu baru Yesus menyadarkan mereka akan dosa mereka. Tapi Yesus itu tidak pergi kemana-mana guilt tripping orang. Kamu ngerti lah ya istilah guilt tripping ya. Bikin orang merasa bersalah itu. Ini seringkali kan jadi senjata andalan dari para orang tua. Kalau kamu udah punya anak, kamu orang tua, mungkin kamu udah hafal juga. Sudah terampil pakai senjata itu juga ya. Guilt trip orang. Bikin anakmu, bawahanmu, istrimu, suamimu, menantumu, mertuamu, bosmu, gembalamu, pendetamu, jemaatmu, pengurusmu, whatever, merasa bersalah. Atau ini, merasa malu, merasa sungkan, atau ini, merasa takut. Ya, jadi entah fear mongering, guilt tripping, atau shaming. Coba pikir, saya nggak tentu benar. Jadi kamu pikir sendiri, kamu baca Alkitab sendiri, kan ada Alkitab di rumah toh. Coba dicari Yesus bagaimana memakai ketiga hal itu. Kalau menurut Philip, dan saya setuju sama Phillips, dia sangat jarang memakai itu. Itu bukan taktik dari Yesus untuk mengabarkan datangnya kerajaan Allah. Walaupun tentu bukan berarti tidak jangan menegur dosa ya, udah. Pasti kita harus menegur dosa. Tapi quite different menegur dosa, menyatakan dosa, dari guilt tripping. Kita perlu bedakan itu. Lain itu. Sekali lagi ya, bikin orang merasa bersalah tidak sama dengan exposing kebersalahan. Right? Apa bedanya? Bikin orang merasa bersalah, goalnya adalah orang itu merasa bersalah. Kalau mengekspos kesalahan, apa goalnya? Kebenaran terungkap, kan gitu aja. Kebenaran terungkap, orangnya merasa bersalah apa enggak itu bukan urusan gue, kan itu. Yang penting kesalahannya terungkap, kan itu. Itu kan lain sekali dengan, pokoknya dia merasa bersalah. Kan itu tujuannya dia. Dia merasa, kan itu ya. Dia merasa bersalah terlepas dari dia salah apa enggak gitu. Dia merasa malu terlepas dari memang dia memalukan atau tidak memalukan. Dan ini yang coba diekspos sama Phillips. Karena kita seringkali menghadapi itu. Satu culture
yang bikin orang merasa bersalah untuk sesuatu yang dia sebenarnya nggak salah. Atau merasa nggak bersalah untuk sesuatu yang dia benar-benar sebenarnya salah gitu. Masih ingat tadi? Ibu-ibu dan bapak-bapak di Cina selama 1000 tahun membebat kaki anak-anak perempuan mereka, bikin penderitaan berabad-abad, tidak merasa salah, tidak merasa malu, tidak merasa takut, merasa normal, merasa sedang berbuat baik. Bad conscience dalam hal itu. Betul. Dan kita semua punya bad conscience. Dalam hal yang kita sekarang nggak sadar. Mungkin anak cucu kita nanti akan sadar. Ya, kita for the time being nggak sadar itu. Jadi, kita perlu mewaspadai ini. Bedakan antara menyatakan kesalahan dengan drilling guilty feeling. Itu dua hal berbeda. Bedakan menyatakan keadaan alienasi, keadaan yang memalukan, dengan shaming. Itu beda banget. Contoh ya, bicara soal shame. Perjumpaan Yesus dengan perempuan Samaria. Yesus itu shaming perempuan Samaria itu nggak sih? Yesus tuh shaming Zakheus pemungut cukai nggak sih? Zakheus itu kan ini ya, statusnya rendah betul di masyarakat itu ya, pengkhianat bangsa itu. Yesus tuh shaming dia nggak? Nggak loh. Ya. Dan fear mongering. Yesus itu bisa mengintimidasi, menakut-nakuti siapa saja, bisa dia. Dia lakukan itu? Tidak pernah. Ya, tidak pernah. Dia tidak pernah show of power, itu nggak pernah dia. Jadi saya kira ya, kita tahu bahwa kita mesti berhenti untuk mengatasnamakan Injil, lalu kemudian kita melakukan strategi itu ya. Menyasar rasa bersalah orang, mempermalukan orang, dan menakut-nakuti, mengintimidasi orang lain. Ya, itu bukan strategi yang dipakai Yesus untuk menginjili. Jadi kalau begitu, pengampunan itu didasarkan sama apa? Didahului oleh apa? Kata Yesus ini. Kita baca dalam Lukas pasal 7 tadi ya, insiden dengan si perempuan yang menyeka kaki Yesus dengan air mata, dengan minyak wangi, dengan rambutnya. Dengan hal-hal yang paling berharga itu. Dengan penyesalan ya, air mata. Dengan seluruh hidupnya yang dia pakai untuk membeli minyak wangi itu. Dan dengan rambutnya, diri dia yang paling inti, yang paling mahkota dia lah. Dia pakai untuk menyeka kaki Yesus. Nah itu, disebabkan sama apa? Yesus kaitkan sama apa? Sama rasa bersalah, sama rasa malu, sama rasa takut. Bukan. Yesus kaitkan sama? Kasih. Sama kasih. Yesus kaitkan sama ucapan syukur. Ya, kasih dan ucapan syukur. Dan ini menjawab pertanyaan saya sendiri waktu saya membaca ini. Saya kira tahun 94 ya, tahun 94 saya duduk di sana sebagai seorang mahasiswa di persekutuan hari Jumat di sebuah kampus di selatan Jakarta, bukan Jakarta Selatan. Dan seorang pembicara itu sedang membahas mengenai khotbah di bukit. Lalu dia sampai kepada bagian doa Bapa kami. Lalu kemudian dia membahas mengenai ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Lalu kemudian saya bertanya sama dia, kalau gitu kalau kita nggak mengampuni, Tuhan nggak mengampuni kita dong. Kalau gitu pengampunannya Tuhan itu didasarkan pada pengampunan kita kan. Jadi Tuhan itu juga nggak bisa dibilang penuh anugerah. Karena apa? Karena kalau kita nggak mengampuni dulu, kita nggak diampuni. Kan gitu kan logiknya. Lalu dia nggak menjawab sih. Dia basically evading the question. Dan saya setelah pikir-pikir memang pertanyaannya sulit sih. Dan itu pertanyaan yang sekarang saya menyadari waktu membaca bukunya Phillips, oke, kurang lebih itu jawabannya. Karena pengampunan itu tidak dikaitkan sama penyesalan,
perasaan bersalah, perasaan malu, perasaan takut. Tapi pengampunan itu dikaitkan sama apa di sini? Sama ucapan syukur. Pengampunan itu dikaitkan sama mengampuni itu titik kontaknya di mana? Mengampuni orang lain dan menerima pengampunan Tuhan. Titik kontaknya di mana? Titik kontaknya itu adalah pada menerima penerimaan Tuhan. Menerima penerimaan Tuhan. Menerima pengampunan Tuhan. Maka orang yang menerima penerimaan Tuhan, ya, addressing dia punya shame, menerima pengampunan Tuhan, dia akan dicirikan dengan mengampuni dan menerima orang lain. Dan ini sesuatu yang saya kira tidak sama ya dengan mengampuni supaya diampuni, tapi menerima pengampunan dan dengan demikian tidak punya alasan untuk tidak mengampuni dan memiliki segala alasan dan segala dorongan untuk mengampuni. Walaupun mungkin belum bisa, ya, tetapi punya kerinduan untuk itu. So, pengampunan dikaitkan itu sama kasih dan ucapan syukur. Ya, saya kira ini sesuatu yang perlu diluruskan, ya, sehingga kita nggak perlu merasa bersalah ketika kita tidak merasa bersalah atau kurang merasa bersalah. Apalagi akan hal yang sebenarnya bukan salah, ya. Dan kita perlu juga untuk memeriksa rasa bersalah kita. Jangan-jangan kita sering merasa bersalah untuk sesuatu yang sebetulnya nggak salah sih. Tapi di-induce oleh kebudayaan. Misalnya ya, dalam 1000 tahun sebelum revolusi kebudayaannya Mao Zedong itu ya. Mungkin ada banyak ibu-ibu yang merasa bersalah karena waktu kecil nggak tegaan, anaknya nggak diikat kakinya. Sehingga waktu gede, kakinya nggak terlalu kecil. Mungkin ibu-ibu yang anaknya kakinya agak besar, atau kakinya besar sekali alias sebenarnya normal. Merasa bersalah dan merasa malu. Saya gagal menjadi ibu. Kenapa? Anak saya kurang cantik. Kenapa? Kakinya bukan kaki lotus. Saya kira itu jumlahnya bisa jutaan loh di Cina. Ibu-ibu seperti itu. Perlu nggak dia merasa bersalah? Kan nggak perlu. Dia nggak boleh merasa bersalah, dia nggak boleh merasa malu. Jadi kita perlu memikirkan ulang itu. Kalau di konteks dalam Roma 1 ayat 24 kan ditulis bahwa Tuhan akan give them over to their reprobate minds. Itu kan buat kita itu kan kayak peringatan ya. Tapi apakah itu berlaku pada orang Kristen gitu ya, maksudnya orang yang lagi lahir baru gitu, tapi dia ujung-ujungnya dia memang akan mau meninggalkan, contohnya meninggalkan gereja atau meninggalkan Tuhan karena dia kecewa sama Tuhan, seperti itu. Apakah itu berlaku buat mereka itu? Roma 1 itu dikaitkan dengan atau ditujukan kepada orang-orang yang belum lahir baru, saya kira. Roma 1. Karena Paulus pakai istilah mereka ya. Dan ini khususnya ditujukan kepada Gentiles, kepada orang-orang yang bukan Yahudi. Tapi kemudian nanti dalam Roma pasal 3, Paulus katakan itu baik orang-orang ini ya, Gentiles, maupun orang-orang Yahudi, umat Allah. Mereka sama-sama orang berdosa, sama-sama tidak mencari Allah, sama-sama bukan orang benar, tidak ada kebenaran sedikit pun dalamnya. Jadi kalau pertanyaannya apakah bisa dikenakan kepada orang Kristen ya, Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran mereka yang jahat dan seterusnya. Saya kira tidak, karena kenyataannya Allah memberi orang itu iman, Roh Kudus berkarya dalam diri orang itu sehingga dia berpaling kepada Kristus. Itu kan sudah tidak
membiarkan mereka dalam kejahatan mereka. Itu saya kira. Kalau dosa warisan itu masuk yang mana ya Pak? Dosa warisan dalam pengertian original sin, dalam pengertian dosanya Adam dan Hawa. Cerita dalam Kejadian pasal yang ketiga, ini adalah cerita paradigmatis yang menceritakan bagaimana orang Israel bisa dipanggil untuk menjadi umat yang punya misi tertentu dalam dunia ini. Jadi Kejadian pasal 1, 2, 3, pasal ke-4 sampai ke-12, sampai ke-50, itu semua adalah prelude ya, kayak The Hobbit buat Lord of the Rings, untuk seluruh cerita dari kitab Keluaran sampai Ulangan. Dan dengan demikian, kita harusnya membaca Kejadian itu, buku Kejadian, sebagai suatu bagian dari jawaban Tuhan atas identitas Israel. Identitas Israel yang terpanggil menjadi bangsa yang dipilih Allah untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Dalam hal ini menjadi bagian dari jawaban atas kejahatan. Nah, lantas kemudian diceritakan dalam Kejadian pasal yang ketiga, kenapa bisa ada kejahatan dalam dunia ini. Nah, itu Kejadian 3 itu fungsi di sana. Jadi kalau ditanya dosa asal ya, dosa warisan itu atau dosa apa itu? Dosanya Adam lah ya. Itu tempatnya di mana? Dalam skema ini mungkin ya. Coba ada di mana? Ada nggak faktor guilt waktu Adam bersembunyi misalnya dari langkah Tuhan? Adam bilangnya apa? Hai Adam, di manakah engkau? Lalu apa jawabannya Adam? Aku, coba kita lihat aja ya Kejadian 3 ya, biar lebih pas ya. Kita lihat sama-sama yuk. Kejadian pasal yang ketiga, ayat yang ke-10. Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut. Takut, ya fear ya. Karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Tapi ada conflicting message di sini. Aku menjadi takut karena aku telanjang. Kenapa telanjang bikin takut? Sudah ada satu skema defense di sini. Adam membela dirinya di hadapan Tuhan. Dia berusaha menyembunyikan diri bukan hanya di balik semak-semak, tapi di balik defense, di balik apologetika dia. Telanjang itu nggak bikin takut, yang bikin takut itu sesuatu yang dia belum ngomong, dia masih simpen itu sampai diinterogasi terus sama Tuhan baru dia ngomong. Apa yang bikin takut? Pelanggaran. Apa pelanggarannya? Udah dibilang jangan dimakan, dimakan buahnya, kan itu kan? Pelanggaran perintah Tuhan. Jadi sekaligus di sini ada tiga-tiganya. Takut ada, salah ada, malu ada, ya enggak? Ya, so dosanya Adam, dosa paradigmatis, ya, tiga-tiganya dan sembilan-sembilannya. Jadi mudah-mudahan hari ini kita sudah lebih jelas bagaimana Yesus adalah jawaban atas problematik dosa ketika kita melihat bagaimana problematik dosa ini bukan hanya soal pelanggaran, tapi juga soal sakit. Bukan dalam arti sakit pilek itu karena dosa gitu ya, bukan ya. Tapi dalam arti ada sesuatu yang sakit dalam masyarakat kita gitu ya. That person is so sick gitu ya. Nah itu kayak gitu. Yang kamu lakukan itu sick banget deh. Nah kayak gitu dalam pengertian sakit itu. Dosa dalam pengertian struktur yang buruk ya, struktur yang eksploitatif, struktur yang opresif. Dosa dalam pengertian kematian rohani. Dosa dalam pengertian keterasingan, permusuhan, absurditas, kejahatan dalam diri seseorang maupun kejahatan dalam alam ini maupun moral evil. Ya,
Kesembilan aspek ini kiranya menghantar kita untuk makin bisa apresiatif terhadap jawabannya, yaitu Yesus. Oke? Supaya kita bisa makin bersyukur, supaya kita juga bisa makin menjadi berkat melalui kehadiran kita di bumi ya. Kehadiran kita yang mengampuni, kehadiran kita yang menerima, kehadiran kita yang menghapuskan rasa takut. Karena Tuhan kita bukan Tuhan yang menakut-nakuti, tapi Tuhan yang mengatakan jangan takut. Ya, kepada orang-orang yang takut. Kalau kita bagi orang Kristen itu menganggap itu sebagai satu perbuatan dosa atau sah-sah aja gitu Pak? Gini, kita tidak bisa expect orang Yahudi itu berlaku seperti orang Kristen kan ya. Seperti juga orang Yahudi tidak boleh expect orang Kristen berlaku seperti orang Yahudi. Tapi, oke, kita bypass hal itu. Tapi gini, ngapain sih orang Yahudi itu berdoa di tembok ratapan? Apa yang mereka doakan? Kenapa mereka melakukan hal itu? Jawabannya, seperti kita lihat dalam kitab ratapan, kita lihat dalam ending dari kitab nabi-nabi, yang mereka doakan itu adalah datangnya Mesias. Pemulihan dari bait suci. Karena buat mereka bait suci runtuh bukan cuma sekedar bangunan roboh. Tapi rada mirip seperti peristiwa 9/11. 9/11 itu bukan cuma dua bangunan kembar pencakar langit roboh di New York, bukan cuma itu. Tapi urusan pengharapan yang dijangkarkan kepada kapitalisme mengalami gangguan yang serius, roboh ya. Nah, sebuah tatanan dunia roboh pada hari itu. Nah, demikian pada saat bait suci yang dibangun sama Salomo itu roboh. Lalu kemudian dibangun lagi sama Esra, lalu dihancurkan lagi sama Titus. Nah, pada saat itu orang-orang Yahudi mengalami bahwa seperti Tuhan meninggalkan mereka, memalingkan wajahnya dari mereka, dan mereka merindukan datang harinya, di mana hal-hal itu akan dipulihkan. Maka mereka berdoa, mereka meratap, ya mereka meratap. Mengapa Tuhan Engkau melihat kejahatan orang-orang fasik dan Engkau diam saja? Bertindaklah ya Tuhan, datanglah ya Tuhan. Itu yang mereka ratapi. Dan dalam hal itu kita bisa empati enggak? Saya kira kita bisa empati kan ya? Betul enggak? Tapi kita bukan mendoakan datangnya Mesias, kita mendoakan datangnya kembali Mesias. Datangnya kembali Yesus. Orang-orang Yahudi mendoakan datangnya Mesias, yang pasti bukan Yesus kalau menurut mereka ya. Hampir pasti bukan Yesus lah. Tapi tergantunglah ini orang Yahudi yang mana ya. Karena ada juga orang-orang Yahudi yang mengatakan begini, mereka tidak percaya for the time being bahwa Yesus adalah Mesias. Tapi kalau satu hari kelak Yesus datang kembali, kalau pada satu hari kelak ketika Mesias datang, oh ternyata Mesiasnya Yesus dari Nazaret yang waktu itu kita salibkan, mereka akan terima itu. Beberapa orang Yahudi, mereka akan terima itu. Oh berarti kita salah, that's it. Ternyata dia Mesias, kita terima dia. Tapi gambaran orang Yahudi terhadap Mesias itu kan bukan Yesus sampai detik ini. For the time being. Tapi ketika Yesus datang kedua kali, seorang pengajar perjanjian baru di Universitas Bar Ilan, seorang Jewish scholar, bukan orang Kristen, namanya Pinchas Lapid, dia mengatakan kalau pada hari datangnya Mesias itu, hari penghakiman Tuhan itu, ternyata Mesiasnya Yesus, tidak ada halangan apa-apa, menurut saya, bagi orang Yahudi untuk menerima. Dan saya kira itu posisi yang sangat masuk akal. Kalau itu Pak, kalau misalkan kita sebagai orang Kristen, kalau kita ikut berdoa di tembok ratapan, berdoa seperti orang Yahudi itu, apakah itu berdosa? Dengan segala atribut orang Yahudi. Mungkin iya. Saya kira
Itu bukan panggilan kita. Tapi berdosa loh. Tergantung dosa yang mana. Mungkin maksudnya dosa perbuatan ya. Bukan praktik yang baik lah. Saya nggak akan bilang berdosa, tapi bukan praktik yang baik lah. Saya akan mengatakan beginilah. Seperti dikatakan Petrus itu ya kepada, dan juga Yakobus kalau tidak salah ya. Petrus lah mungkin itu ya. Jadi kayak, masa kamu menaruhkan beban yang kamu sendiri sebagai orang Yahudi tidak mampu pikul kepada orang-orang lain. Tapi ini memang kita bukan menaruhkan beban kan, siapa yang nyuruh gitu kan. Jadi yang nyuruh juga mungkin diri sendiri yang melakukan dengan sukarela. So ya, agak beda sih memang situasinya. Tapi kalau ditanya salah nggak, saya kira gini deh, kita nggak perlu ikut-ikut sama orang lain lah. Kayak mungkin beberapa agama itu seperti kurang afdol kalau nggak ikut-ikut budaya daripada asal muasal agama itu gitu ya. Nah kita kan orang Kristen nih. Orang Kristen tidak mengenal hal itu. Ya. Kalau kamu perhatikan ya, agama-agama dalam dunia ini kan masing-masing tuh ada asal muasalnya ya. Lalu asal muasalnya ini kan seringkali jadi semacam bentuk kebudayaan yang paling afdol untuk dianut oleh semua penganut agama yang bersangkutan dari bangsa lain kan. Gitu ya kira-kira ya. Jadi misalnya kayak kalau kamu menganut Hinduisme mungkin kamu ya membaca kitab suci dalam bahasa India gitu ya. Lalu kamu pergi ke Sungai Gangga atau whatever. Itu kayaknya bisa lebih afdol gitu. Ya kan? Tapi kalau dalam agama Kristen, saya tanya, kita pergi ke mana? Coba, tanah air kita di Kristen tuh di mana kita? Ke Roma. Paling benar kan gitu ya, ke Roma ya. Tapi betul asal muasal kita dari Roma? Kan bukan. Yerusalem. Yerusalem itu punya yang mana? Yerusalem versi yang mana? Kosmopolitan kan Yerusalem itu. Yerusalem versi orang Roma, Yerusalem versi orang Yahudi, Yerusalem versi pendatang-pendatang. Masalahnya agama Kristen itu, gereja, ulang tahunnya itu kan hari Pentakosta itu kan. Di hari Pentakosta itu terjadi apa sih? Maka saya kira kita nggak usah lah ikut-ikut tradisi agama-agama dalam dunia ini yang sepertinya punya tanah air yang kalau lu nggak kesana atau nggak menganut budaya dari bangsa itu lu kayak kurang afdol gitu. Karena apa? Karena kita di dalam Yesus justru menganut ini, internasionalisme, bukan tribalisme, tapi internasionalisme. Karena ada intertribal, internasional, intergenerasional. Salib itu jembatan. Maka menurut saya kemunduran kalau kita mau mengenakan identitas ke-Yahudi-Yahudian. Lucu itu. Ya, seperti mungkin beberapa orang menyebut Yesus sebagai Yeshua Barmasiah gitu ya, Hamasiah ya, Yeshua Hamasiah, pakai bahasa Ibraninya. Ya boleh kalau kamu orang Yahudi ya, fine aja sih kamu bukan orang Yahudi ya. Saya juga maybe bukan orang saya bukan orang kulit hitam tapi saya juga suka lagu blues ya nggak apa-apa lah. Tapi kamu nyanyi blues nggak bisa sebagus B.B. King ya udah nggak usah ngarep kira-kira gitu. Tapi saya agak keterlaluan juga memang karena nggak bisa bahasa Mandarin walaupun matanya sipit. Jadi nggak punya tanah air betul ya. Anyway, kita masuk dalam doa ya. Mudah-mudahan menjawab Pak Richard ya. Kami bersyukur ya Tuhan untuk PA kami malam ini, kiranya Engkau yang menerima segala renungan hati kami dan berkenan kepadanya, dan juga sudi untuk memakai segala yang kami sudah kumpulkan untuk kepentingan kerajaan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.